Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Selasa tanggal 7 November 2023 jam 10.16. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar jam 11 atau jam 12 mungkin ya. Bisa jadi setengah satu sih sebenarnya ya. Karena memang proses editing dan juga rendering yang memakan cukup waktu. Nah guys, jadi kita bisa melihat ya bahwa harga Bitcoin ini kan memang terkonsolidasi sudah berapa hari nih, mulai dari tanggal 24 Oktober sampai dengan saat ini, sampai tanggal 7 sekarang November, harga itu terkonsolidasi dan kita belum tahu pasti harga bergerak seperti apa dan mau kemana. Tergantung kita akan melihat market sentiment aja akan membawa harga itu akan bergerak kayak kemana. Makanya teman-teman harus memperhatikan beberapa aspek, tidak hanya berdasarkan technical analysis tapi juga berdasarkan fundamentalnya. Yang dimana news itu akan berperan aktif juga dalam menggerakkan harga kayak gitu ya guys. Nah sementara kita melihat secara fundamental atau secara news bahwa market itu akan membuat pemberitaan seperti apa tentang Bitcoin. Tapi yang pasti adalah kalau news untuk sementara ini yang masih ditunggu-tunggu adalah Bitcoin ETF apakah memang akan di-ACC oleh SEC atau tidak di Amerika. Karena ada dua perbedaan nih guys. Jadi ada dua market Bitcoin ETF yang ditunggu-tunggu. Yang pertama ada di Hong Kong, yang kedua ada di Amerika. Nah yang belum mendapatkan keputusan itu kan adalah sebenarnya dua-duanya belum ada keputusan sih ya. Jadi ya cepet-cepetan aja yang yang mana. Tapi yang pasti kalau untuk yang Amerika itu SEC akan menjadwalkan memberikan decisions atau apa Indonesianya decision ya. Akan memberikan informasi bahwa ini di ACC atau tidak Bitcoin ETF-nya itu mulai di Januari depan. Nah jadi mudah-mudahan dengan nanti terjadinya kesepakatan bersama bahwa Bitcoin ETF ini layak untuk diinvestasikan, ini akan membawa pergerakan yang juga positif terhadap harga Bitcoin. Nah, nanti kita akan lihat nih, gue juga akan update terus apakah yang akan duluan Hong Kong atau yang duluan itu yang di Amerika. Jadi kalau sekarang kita akan fokus kepada pasokan Bitcoin yang dipegang oleh para investor atau juga para traders di derivatif atau di bursa berjangka ya guys. Sembari kita ngelihat technical analisisnya. Pada dasarnya kalau kita ngelihat dari technical analisisnya, Bitcoin ini tuh sebenarnya at the short term period memang cenderung jenuh untuk sementara ini ya. Jadi ada memang beberapa pasokan koin yang diperdagangkan atau dijual di harga-harga saat ini 35.000, 36.000. Nah, terus juga untuk kontrak berjangka pun sementara ini memang kemarin terakhir gue lihat untuk sementara ini memang masih ya naik, tapi untuk longing buy positionsnya pun yang nggak terlalu signifikan pembukaan kontrak berjangkanya bisa dilihat di mana. Kita bisa lihat di open interestnya di sini ya guys. Nah sebelum kita ke on-chain analisis derivatif dan juga spot marketnya, kita ngelihat ini dulu ya si technical analisisnya. Gue menggunakan CryptoQuant. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu CryptoQuant, jadi teman-teman bisa menggunakan CryptoQuant ini secara gratis. Mau teman-teman bayar pun sebenarnya nggak jadi masalah karena ini cenderung murah juga menurut gue. Teman-teman bisa ke research, terus teman-teman bisa ke retail plan. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang basic kalau mau teman-teman free, tapi ya pada dasarnya nggak real time. Nah ini cenderung murah banget juga ya kalau buat teman-teman yang aktif berinvestasi di pasar kripto cuma $30 lah, tapi ini harus menggunakan CC, pakai Mastercard juga bisa. Di sini teman-teman akan mendapatkan banyak insight atau banyak indikator yang kita bisa lihat untuk membaca atau menganalisis data on-chain. Enggak cuma Bitcoin, tapi juga ada banyak koin yang sudah tersedia di sini kayak Ethereum, ada stablecoin, terus juga ada token-token lainnya ya yang mungkin menjadi favorit teman-teman untuk diinvestasikan. Nah sekarang tuh memang udah banyak koin-koin atau token-token yang tersedia di dalam sini, jadi teman-teman udah bisa melihat secara on-chain atau transaksi on-chainnya
apakah token atau koin favorit teman-teman itu diperdagangkan atau dibeli dalam jumlah yang cukup besar kayak gitu ya guys. Nah, kita kembali lagi ke topik. Jadi saya ini menggunakan trading view-nya dari CryptoQuant ya guys, chartnya dari CryptoQuant. Di sini ada dua analisa ya. Ada dua potensi. Yang pertama adalah bearish-nya atau koreksi jangka pendeknya dan juga bullish-nya yang dimana kita akan bahas untuk yang bearish-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah berhubung kita melihat pada smaller time frame-nya atau smaller degree-nya Bitcoin itu pada time frame 15 menit atau pada time frame 1 jam kalau mungkin teman-teman bisa melihat ya. Di sini tuh Bitcoin itu sudah menemukan diagonalnya 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Maka dari itu pada range harga ini dia terkonsolidasi. Nah ini adalah wajar. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini adalah ending diagonal atau justru leading diagonal. Sementara gua melihat bahwa ini adalah leading diagonal. Kenapa? Karena di saat harga itu terkoreksi turun, harga itu dia tertolak pada Fibonacci 0786 dan juga Fibonacci 0886. Yang kita tariknya dari mana sih Om? Kita tariknya dari sini nih Fibonacci-nya dari bawah. Nah sampai dengan 5 ya. Nah sampai dengan 5. Nah dapat Fibonacci 0786. Nah ini adalah area konfirmasi atau area toleransi di mana kita bisa menduga atau berspekulasi bahwa ini adalah leading diagonal. Nah, kalau untuk leading diagonal berarti bagus sinyalnya atau potensinya harga akan bergerak. Namun untuk antisipasi kita bahwa harga Bitcoin itu anggaplah tiba-tiba digerek sama news yang jelek atau FUD. Nah, potensinya berarti setelah dia terkonsolidasi di sini membuat double combination, dia menurun harganya ke harga Fibonacci 786886 di harga 33.900 dan juga 33.600 something di sini. Nah, jadi teman-teman harus antisipasi bahwasanya harga Bitcoin masih terkonsolidasi di kandang babi di sini. Nah gitu ya guys. Cuma karena melihat berdasarkan bigger time frame-nya, teman-teman bisa juga ya cek BTC USD bigger time frame-nya. Bitcoin itu berada pada Fibonacci 1618 dan juga pada time frame pada time frame 4H itu terindikasi adanya bearish divergence di sini ya. Maka possibility-nya itu adalah koreksi juga cukup lumayan. Tapi gua belum mau menduga-duga hal seperti itu. Karena untuk sementara ini memang agak sedikit sulit untuk memprediksi apakah harga Bitcoin itu akan terkoreksi cukup dalam atau tidak. Makanya harus didukung dengan adanya news untuk memberikan atau membuat sebuah analisa probabilitas bahwa harga itu akan berkoreksinya itu cukup dalam. Nah, kalau untuk koreksinya so-so aja sih ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Jadi terkonsolidasi mungkin di kandang babi di sini. Nah, kandang babinya di sini bisa jadi gitu ya. Jadi bentar membuat sebuah triangle di range harga ini. Tapi yang pasti kita akan fokus dulu nih ke potensi harga Bitcoin at the short term periodnya. Nah, kalau ini kan memang harga Bitcoin terkonsolidasi ya guys. Jadi kalau tidak kalau kita tidak merujuk kepada analisa ini kita bisa ilangin dulu, terus ini kita bisa hide dulu. Nah, harganya itu seperti apa? Jadi ini kita mana dia? Nah, gini ya. Oke, ini adalah 0, ini adalah A. Ini dia sedang terkonsolidasi, ini sudah B ya guys. Ini sudah B. Nah, maka C-nya itu adalah di sini. Fibonacci 1618
dan juga Fibonacci 114 di harga 35.900, 35.700 atau teman-teman bisa lah buletin jadi 36.000. Nah, tapi yang pasti karena memang sentimen saat ini juga masih bullish, melihat dari beberapa indikator on-chain yang juga memberikan sinyal yang sama bahwa harga Bitcoin itu masih bullish, kayak misalkan contoh, eh, oke ini kita save dulu, teman-teman bisa buka mana ya, exchange reserve. Oh ya, ini udah bener, exchange reserve. Yang pasti ini ya guys, untuk long term periodnya gue menduga atau menganalisa bahwa harga itu bergeraknya seperti ini. Nah, tapi yang pasti adalah untuk Bitcoin sendiri, reserve atau pasokan Bitcoin yang berada di dalam exchange itu masih belum berubah, trennya masih saja menurun, yang dimana berarti Bitcoin pasokannya itu banyak yang ada di luar exchanger atau masih di hold untuk jangka panjang, atau melihat dari harga-harga tertentu ya. Kembali lagi bahwa investor itu kan pasti akan melihat dari liquidationnya atau dari liquidity-nya, di manakah harga itu layak untuk dijual. Nah, maksudnya di manakah Bitcoin itu pada range harga berapa layak untuk dijual. Tapi yang pasti karena memang kita melihat sirkulasi Bitcoin di dalam pasar atau di dalam exchanger pun memang belum banyak atau belum signifikan untuk dijual, maka kita masih bisa melihat prospek harga Bitcoin itu dia bullish. Nah, sementara masih downtrend seperti ini, jadi ya kita belum kita belum perlu lah untuk antisipasi bahwa harga itu maksudnya belum harga itu terkoreksinya cukup dalam karena ada penjualan yang besar kayak gitu ya guys. Tapi yang pasti kita juga perlu waspada terhadap hal itu. Kenapa? Teman-teman harus melihat dari indikatornya aja dulu yang pertama dan paling mudah. Dimana kalau ternyata ntar matrix ini dia naik, nah ini kan memang tampak kalau kita menggunakan garis trendline, matrix itu dia breakout dari level resistance-nya. Ini memang ada penjualan atau pengiriman Bitcoin ke dalam exchange untuk diperdagangkan, bisa jadi di swapnya ke altcoin atau di convert ke altcoin, atau bisa juga jadi dijual untuk di withdraw fiatnya, itu bisa juga jadi. Tapi yang pasti sampai dengan matrix ini belum naik signifikan, kayak misalkan contoh seperti ini, nah mungkin seperti ini hilang deh, atau mungkin seperti ini. Nah, ini ada perdagangan yang cukup lumayan pada market Bitcoin di bursa atau di exchange. Jadi di saat nanti mungkin ini terjadi, ya teman-teman harus waspada untuk melihat beberapa harga gitu, karena potensinya akan cukup lumayan Bitcoin itu akan terkoreksi seperti itu ya guys. Ini salah satu indikator yang kita perlu perhatikan. Jadi exchange reserve namanya. Selain exchange reserve, teman-teman bisa ngelihat outflow, inflow, dan juga net flow. Sebenarnya teman-teman kalau mau simpel-simpelnya aja di sini ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan yang gratis, kan nggak akan mendapatkan projectnya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini dia di chart, terus di sini dia di chart ini, atau enggak teman-teman melihat summary-nya, karena CryptoQuant-nya pun ngasih analisa bahwa pasar pada hari ini tuh seperti apa. Kayak misalkan contoh, kayak kita lihat kan barusan ada kenaikan yang juga ini ya, kenaikan. Nah, di sini kan ada kenaikan di sini ya. Tapi memang tiap hari pun pasti akan selalu ada kenaikan. Cuman kalau ada kenaikan seperti ini, teman-teman bisa membuat sebuah rangkuman dari dari fitur yang CryptoQuant kasih. Reserve increase,
high selling pressure, berarti untuk hari ini memang penjualan pun cukup besar. Ini tidak luput terhadap ini juga ya guys, derivatif market. Karena ini nggak cuma spot market tapi derivatif juga. Di saat ternyata ada kenaikan berarti ada penutupan kontrak berjangka dan memang orang itu hedging untuk short selling. Ini ya guys, jadi kita melihat secara fundamental atau secara sentimen pasar itu sekarang sedang seperti apa, apakah menjual atau justru membeli gitu ya guys. Tapi kalau untuk hari ini sendiri memang masih membeli. Cuma yang pasti adalah kalau untuk jangka pendeknya seperti yang gue bilang barusan ya guys. Ini di sini ya guys. Nah, ini di sini ya. Gitu dia. Jelek banget sih. Nah, inilah. Nah, pakai gini aja ya. Nah, gitu ya guys. Jadi nah seperti ini gitu. Nah, di sini A, B, sini C kan. Di sini C, lalu di sini adalah D-nya. Apakah di sini akan terkoreksi? Mungkin saja akan terkoreksi, nanti kita akan lihat. Tapi kalau ternyata breakout, ya berarti bagus juga untuk Bitcoin. Cuman yang pasti gue menduga bahwa memang harga Bitcoin itu akan terkoreksi dulu sih ya. Ini koreksinya juga ya jangka pendek, enggak yang gimana-gimana gitu. Nah, di sini kemungkinan atau potensinya koreksinya itu adalah penurunan sampai dengan 34.000 something lagi gitu. Nah, ya kalau mungkin teman-teman melihat ini kan, wah ini kayak bear flag, cuman bear flag pun nggak nggak melulu guys, nggak melulu menjadi bearish pattern sebenarnya. Karena kalau posisinya harga itu dia berada di area yang dimana beberapa kali pasar itu dia selalu menjadi level resisten, kayak misalkan contoh di sini kan, resisten, terus dia breakout, ya wajar aja kalau ntar harga itu terkonsolidasinya di sini lalu ntar meneruskan trennya ke harga yang lebih tinggi. Jadi nggak melulu bahwa di sini adalah bearish pattern. Terus teman-teman cari antisipasi untuk short selling bahwa penurunan harga potensi sekian gitu kalau kita menggunakan harmonic pattern. Ya bisa jadi, mungkin aja kalau memang didukung dengan news atau vote yang juga gila-gilaan kayak gitu bisa jadi ini bisa berpotensi. Tapi teman-teman ya tetap harus fokus ke sini dulu aja. Bahwa dua analisa barusan kalaupun turun ya sampai dengan sekian, teman-teman lihat ya ini Fibonacci 14141618. Jadi range-nya berarti di sini dia. Nah, range-nya di sini. Nah, sementara berarti potensi itu adalah naik sampai dengan ke harga berapa nih, 35.900 atau 36.000 baru ntar ada koreksi lagi gitu. Mau itu bisa jadi koreksi lagi bisa, atau ntar dia harganya lebih tinggi daripada harga ini pun ya nggak bisa juga, bisa jadi. Karena kalau kita hitung berarti anggaplah ya guys, anggaplah harga itu dia naik atau breakout dari harga 36.000 ya. Jadi teman-teman bisa fokus kepada Fibonacci extension 1 dan 1.13, 1.13, 1272. Ini kananin dulu. Ini kananin dulu. Oke, seperti ini. Ini nggak perlu, ini nggak perlu. 1414 mana sini dia. Ini kan. Jadi 1.13, 1272. Ini teman-teman harus gini ya. Jadi nah ini gini. Ini kita gunakan sebagai tolak ukur aja guys. Apakah pada harga-harga tersebut ini ada level resisten atau tidak. Terus kita pindah ke daily ya. Oke. Satu Fibonacci 1618 1.13. Oke. Ya basically sih sebenarnya ada, cuman gua anggap kalau 1.13 1272 ini memang nggak terlalu gimana-gimana ya. Karena memang sempat menjadi level support dan juga sempat menjadi level resistance. Yang kemungkinan besarnya ini akan breakout juga. Fibonacci 1618
em, sama juga ya. Nah cuman yang pasti adalah Fibonacci 1272 maksud gua ini bisa menjadi area berikutnya. Area berikutnya teman-teman untuk antisipasi bahwa harga itu akan bergerak naik dan menjadi level resisten ya. Kalau teman-teman tanya gimana Om kira-kira apakah akan breakout atau tidak, yang kalau gue bisa bilang bahwa kemungkinan besarnya adalah 36.000 masih menjadi level resisten, baru ntar dia terkoreksi lagi. Karena kalau kita lihat secara Elliott Wave, sebenarnya Elliott Wave ini belum lengkap gitu. Jadi kalau kenaikan sampai dengan harga sekian 35.700 itu bisa menjadi membawa masalah, karena kemungkinan besar potensi akan koreksi juga cukup lumayan, bisa balik ke 34, bisa 34.000 maksudnya. Tapi kalau di harga 35 aja ya paling besar kemungkinan turunnya 32 atau 33 ribuan, karena memang pada range harga tersebut itu masih ditembokin gitu. Ya gue mah lebih prefer bahwa harga Bitcoin itu dia terkoreksinya sekarang 35 36 baru koreksi turun ke bawah, dibanding harga itu bergerak naik lagi ke harga 37.500 atau 38 ribuan. Kenapa? Karena harga itu kalau untuk sementara waktu memang kan sudah juga cukup lumayan tinggi ya, naiknya dari harga 15.000 sampai dengan 35.000. Takutnya banyak yang FOMO beli di harga sekarang gitu. Karena kan kita udah antisipasi ya bahwa kemarin-kemarin di harga 15.000, di harga 17.000 itu kita sudah analisa bahwa buy sebelum harganya lebih tinggi, mendingan sekarang. Mau itu harga turun sampai dengan ke harga 12.000 pun ya nggak jadi masalah, karena memang harga pun kalau turunnya di harga dari harga 15.000 ya cuman minusnya 20% atau segala macamnya, tapi yang pasti kan kemarin kita sudah menganalisakan, maka dari itu kita dapat analisis yang mana kemarin tuh ya. Oh ini kita analisa juga waktu itu ya. Ini kita analisa, jadi dapat drop 50%. Jadi kita ngelihatnya dari dropnya itu kapan ya? Ini dia kalau nggak salah. Nah kayak gini dia. Ini halving mana kemarin ya? Nah ini dia. Ini saya hapus dulu. Kita hide dulu. Nah jadi dapat analisa yang di sini. Jadi teman-teman kemarin itu dapat 15.000. Gua itu akumulasi 17.666, nyangkut 15.000 juga beli lagi, sementara masih hold untuk TP-nya di harga 43 atau 44 ribuan something lah di sini. Itu dia guys. Nah, oke lah kalau gitu guys, mungkin ini yang bisa gue sampaikan pada siang ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton analisa ini atau mendengarkan analisa ini sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Nah, teman-teman untuk mendapatkan edukasi seputar cryptocurrency mau itu apapun ya. Jadi ini nyampur-nyampur sih sebenarnya ya guys. Gua ada vlognya juga, terus ada technical analysis dan juga fundamental. Nah, tapi yang pasti kalau teman-teman mau belajar tentang technical analysis, mungkin teman-teman masih awam terhadap apa sih pasar kripto, terus juga secara technical analysis teman-teman juga mau belajar seperti apa. Nah, teman-teman bisa mengunjungi yang barusan ya playlistnya, terus cari Pertapaan Ilmu. Di sini ada beberapa materi yang udah gua sampaikan kepada teman-teman. Tinggal teman-teman pelajari aja, ini belum semuanya karena gua itu sebenarnya kan speciality-nya itu adalah di harmonic pattern dan juga di eh, Elliott Wave. Nah, maka dari itu ntar gua akan membuat materi untuk teman-teman pelajari untuk yang Elliott Wave dan juga harmonic pattern, gimana caranya kita bermanuver menggunakan Fibonacci, menggunakan Elliott Wave, dan juga di saat korektif kita menggunakan harmonic pattern untuk mendapatkan harga-harga bawah atau di saat untuk ngelong atau buy, dan juga mendapatkan harga-harga atas untuk mendapatkan posisi untuk short selling kayak gitu guys. Ya ini gue juga punya materi sebenarnya presentasi, cuman memang belum sempurna semua karena masih banyak banget yang perlu gue jabarin dalam sini. Nah sementara nanti kalau udah siap untuk dipublikasi, udah selesai semua, ntar gue akan publikasi secara gratis ya guys. Jadi teman-teman bisa mempelajari bagaimana sih cara kita bermanuver di pasar keuangan menggunakan Elliott Wave, harmonic pattern, dan juga Fibonacci retracement. Nah, gue juga punya grup Telegram, teman-teman bisa tinggal klik di sini. Terus habis itu masuk ke grup Telegram di sini. Gue selalu kasih
update-update terkait technical analysis, terus fundamental dan juga news. Tapi yang paling banyak ya tetap technical analysisnya. Gue juga punya grup discussion juga gratis tapi memang di private. Kalau teman-teman mau join grup discussionnya tinggal diklik aja request join private. Terus kita akan masuk di sini. Nah ini dia ada. Ntar gue accept kayak barusan ya guys. Oke deh kalau begitu. Thank you very much buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini biar bisa berkembang lagi. Thank you very much for watching. Gue Fahmi Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat itu mahal. See you guys on next video. Peace out.